Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih, selamat Paskah. Puji nama Tuhan, kita bersama di tempat ini merayakan Paskah. Yesus telah bangkit, Dia menang dari alam maut, kita pun menang. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya dengan kasih Pendeta Pratama Ibu Natalia membawa kita di dalam doa. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Bapa Elohim Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur pagi hari ini. Melalui kebangkitan-Mu, tepat hari ini Tuhan, kami telah dibebaskan dari belenggu dosa dan maut. Biarlah pagi hari ini Bapa, kami bebas untuk mencari Engkau, dan tidak ada satupun orang yang melarang, menghalangi kami untuk kami mencintai Engkau dengan segenap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Berkenan kiranya Engkau menerima ibadah kami pada saat pagi hari ini, penyembahan kami, syukur kami. Biarlah hadirat-Mu yang melingkupi kami semuanya pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari bersama tenangkan hati, teduhkan jiwa. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita datang dengan ketulusan hati, menyembah Dia yang hidup. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa, yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Dalam ku kalahkan untuk-Mu demi kemuliaan-Mu. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa, yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala inginku semua ku kalahkan untuk-Mu demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi
pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaanmu. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kudus, dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Ku serahkan hidupku, masa depanku dalam pengaturan-Mu, masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ya Bapa, sisa umurku kini ku mau persembahkan bagimu, ku persembahkan bagimu. Segala inginku, semua ku kalahkan untuk-Mu demi kemuliaan-Mu. Oh, bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat, jadi alat. Amin. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Engkau yang memilihku, Engkau yang mempersiapkanku. Amin Tuhan. Menjadi alat kerajaan-Mu. Dengan ketulusan hati jemaat Allah saja katakan, bentuk aku. Ini ingin kami Tuhan, ini mau kami di hadapan-Mu. Kau sudah memilih kami dari sejak dalam kandungan ibu kami. Amin. Mari Bapak Ibu siang untuk berdiri. Bentuk aku ini kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Ini permata-permata hati-Mu Tuhan, mengaku di hadapan-Mu. Amin Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini sebagai doa kita. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku, siapkanku menjadi alat, menjadi alat kerajaanku. Bentuk aku Tuhan, Bapa, seperti yang kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku, menjadi alat kerajaanmu. Sekali lagi sampaikan, bentuk aku Tuhan. Haleluya. Seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu menjadi alat kerajaan-Mu. Kerajaan
kerajaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu di kayu salib, penderitaan-Mu Tuhan. Oh, layaklah Kau disembah, layak Kau diagungkan. Oh, Kau menang Tuhan. Kau bebaskan jiwa kami. Kau bebaskan belenggu dosa ini Tuhan. Dengan darah-Mu yang suci ya Bapa. Kami sadar siapa kami di hadapan. Kami orang-orang pendosa Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan keberadaan kita saat ini sampai detik ini. Semua karena pengorbanannya, semua karena kasih. Saat teduh di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Bapa, umat tebusan-Mu. Kami mau bawa hidup kami sebagai dupa persembahan yang berbau harum di hadapan mezbah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lamayana yasyana nakana yalase. Ya lamayana yasyana nakana yasyana nakana yabayase. Ya lamayana yasyana nakana yasyana nakana yase. Ya lamayana yasyana. Hadirat-Mu kurasakan, Kau hadir bersama kami di tempat ini, menjamah hati kami ya Bapa. Hadirat-Mu kurasakan, haleluya, haleluya Tuhan. Kami naikkan doa permohonan di hadapan-Mu pagi hari ini. Betapa kami beruntung Tuhan, sebagai umat pilihan-Mu, umat yang Kau tebus Tuhan. Haleluya. Sesuai ingin, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Dengan tulus sampaikan, bentuk aku Bapa. Ini pengakuan kami ya Elohim Yahweh. Ini rindu kami Tuhan. Ini mau kami di hadapan-Mu ya Elohim Yahweh. Menjadi alat kerajaan-Mu. Bentuk aku Tuhan. Amin.
diriku, Kau persiapkanku, amin, menjadi alat kerajaanmu, menjadi alat kerajaanmu, menjadi alat kerajaanmu. Berikan tepuk tangan kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami umat-umat-Mu yang beruntung Tuhan. Umat-umat pilihan-Mu bersuka di hadapan-Mu. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mau memuji Tuhan di setiap langkah hidup kami. Dimanapun kami berada, selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kekasih Allah, angkat suaramu. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah ataupun senang, selalu ku puji nama Tuhan dalam semua. Agar aku jadi dewasa. Sekarang aku tahu Tuhan. Sekarang ku tahu. Amin. Mulia jalan-Mu, menjadi sempurna diriku. mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak. Amin. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami mau memuji Tuhan di setiap langkah hidup kami. Mari sampaikan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Selalu ku puji. Mari kekasih Allah, sampaikan. Dalam semua Allah bekerja. Amin. Agar aku jadi dewasa. Sekarang aku tahu Tuhan. Mulia jalan-Mu. Menjadi sempurna. Amin. Mulutku
agar aku jadi dewasa. Oh haleluya. Sekarang ku tahu mulia jalanmu ya Bapa. Jalanmu menjadi Amin. sempurna diriku. Mulut kami memuji, memuji dan jiwaku hanya Engkau yang layak. Engkau yang Amin. layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang Layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak. Engkau yang layak, Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak. Engkau yang layak, Amin. hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita fokuskan keberadaan kita di hadapan Bapa. Persiapkan hati, pikiranmu. Haleluya di hadapannya. Haleluya Yesus Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi apa yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi apa yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi apa yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mari kita buat pengakuan di hadapan Tuhan hari ini. Mari sama-sama katakan. Seturut
Mari kekasih Allah katakan di hadapan Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku beri. Ini kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Ini permata-permata hatimu ya Bapa, yang ingin mencintai Engkau lebih dari segalanya. Kau boleh selidiki hati kami yang datang di tempat ini. Apakah dengan ketulusan mengasihi Engkau ya Bapa Elohim Yahweh, penebus dosa kami. Amin. Seperti hidup yang Engkau jalani, anggur yang tercurah, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesam. Jemaat saja sampaikan. Ya Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Amin. Sekali lagi sampaikan, Kau ajarku hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Elohim Yahweh. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, mari bersama sampaikan, Kau ajarku hidup. Saya mengundang hambanya yang bertugas. Yang Engkau jalani, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama, hidup bermakna bagi sesama, hidup bermakna bagi sesama. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh Ku mau pujian ini. memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Haleluya. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajar Lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara dengan pujian ini. Kau resapi bagaimana perjuangan Tuhan untuk saya dan saudara hari ini. Jalan anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama, hidup bermakna bagi sesama, hidup bermakna bagi sesama. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Buat hari ini di mana umat-Mu merayakan Paskah Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh datang bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini.
di mana kami memperingati hari Paskah Tuhan. Engkau yang sudah menang untuk hidup kami hari ini. Pengorbananmu yang sungguh luar biasa untuk menebus dosa, kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Dan sungguh kami orang yang bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dan urapi kami pagi hari ini Tuhan. Teguhkan iman dan pengharapan kami melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, tuntun kami. Beri kami kerendahan hati untuk kami menangkap setiap pesan-pesan-Mu. Untuk kami lebih lagi di dalam Tuhan. Mengerti setiap kehendak atas hidup kami, apa yang Kau inginkan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan. Kau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu perkataan yang daripada Engkau. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan. Saya mendengar pujian ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hati saya sangat bergetar. Ada sesuatu yang saya rasakan. Bahwa satu pujian ini katakan kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu tidak mudah. Hari ini adalah hari Paskah di mana kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah menang di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dia sudah membayar kita lunas. Tapi adakah kita memaknai Paskah yang sesungguhnya atas hidup kita? Bapak Ibu Saudara, saya beberapa hari ini dibawa Tuhan untuk merenungi, bahkan Tuhan berbicara. Saya sampai rasanya untuk berjalan keluar aja berat Bapak Ibu Saudara. Kan saya merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan atas hidup saya hari ini. Dia yang menebus saya, dia yang sudah membayar lunas saya di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Banyak dosa pelanggaran yang saya perbuat. Banyak hal yang saya tidak lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Saya gemetar Bapak Ibu Saudara. Untuk menyampaikan kebenaran ini juga saya gemetar. Saya tidak mempersiapkan nas firman Tuhan seperti orang lain. Saya hanya berharap dan menyembah Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku sampaikan? Aku hanya pelayan-Mu yang tidak ada apa-apanya. Semalaman ini saya kurang tidur Bapak Ibu Saudara. Tuhan berbicara, Tuhan mengingatkan, Tuhan menyampaikan banyak hal. Sampai saya, aduh Tuhan, aku pingin istirahat. Kemarin seharian saya punya kedua semua HP saya nggak ada sinyal sama sekali Bapak Ibu Saudara. Saya sampai minta dengan mereka, hotspot nggak bisa semuanya. Kenapa HP saya? Padahal ada hal yang harus kami berbicarakan dengan Ibu Gembala di tempat ini. Ada banyak hal beliau yang harus ajarkan saya. Tapi semua tidak bisa. Akses punya saya nggak bisa sama sekali. Sampai saya bilang, ayo beli punya untuk saya lagi Telkomsel. Siapa tahu Telkomsel punya saya bisa. Semua nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Sampai tadi malam saya hampir, Tuhan apa maksud dari semua ini? Apakah saya memang harus stop dulu untuk ini? Saya harus mendengar full suara-Mu saja. Bapak Ibu Saudara, jam 9 malam saya panggil, Jen tolong bantu saya untuk pulsa biasa, beli saya pulsa biasa, ini harus genting yang harus disampaikan. Benar Bapak Ibu Saudara, saya telepon beliau, beliau sampaikan sesuatu, harus seperti ini, kamu ada seperti inikah yang akan, ya Mi, seperti ini yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, setelah saya telepon dengan beliau, saya menelpon adik saya rasa adik saya ada sesuatu pergumulan yang berat. Jam 9 malam, bahkan dia satu hari menelpon gak bisa masuk. Ada sesuatu, saya telepon dia jam 9 malam. Di situ saya merasa Tuhan hadir, saya rasa Tuhan melawat dia dan dia menangis. Sampai dia histeris, ada satu kesedihan. Saya bilang, kenapa? Sesuatu yang mengikat hidupmu kamu harus lepaskan. Jangan kamu mempertahankan itu yang membuat kamu susah. Kamu memang harus bayar harga dan apa yang sudah kamu perbuat.
dosa-dosa masa lalu yang harus kita bayar hari ini. Kita harus melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan, jangan oleh kehendak kita hari ini. Begitu berat perjalanan yang kita hadapi hari-hari terakhir ini. Ada banyak juga setan tidak tinggal diam atas hidup kita ketika kita mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau hidup berkenan, hidup dalam kekudusan, kesucian Tuhan. Iblis tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Ini saya rasakan, saya pun berjuang hari ini, gemetar tiap hari. Saya bangun tidur hari-hari ini, waktu saya dengan Tuhan, saya bilang dengan Tuhan. Sampai saya pun rasa untuk melakukan sesuatu pekerjaan rasa malas. Saya bilang dengan Tuhan seperti ini, Tuhan. Apakah saya kembali full untuk melayani Tuhan, tidak memperhatikan yang lain. Biar kehendak-Mu yang jadi. Aku mau melakukan kembali apa yang Kau inginkan atas hidupku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya selalu bergumul dengan Tuhan. Hari-hari terakhir ini jam-jam doa saya dengan Tuhan, saya menyembah Tuhan. Malam saya saya itu dari jam 9 tadi malam Bapak Ibu Saudara. Setelah saya telepon adik saya 1 jam, jam 10 sampai jam 3 saya tuh menyembah Tuhan. Bayangkan duduk, berdiri. Saya nggak tahu bagaimana, ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan. Tapi saya bilang, Tuhan ada apa ini? Biasa saya menyembah Tuhan paling lama 2 jam. Ini sampai jam 3 malam Bapak Ibu Saudara. Habis itu setelah itu lagi saya berbaring sebentar. Dibangunkan lagi langsung sampai jam 5 doa bersama itu. Saya lanjut sampai pagi ini. Belum memejamkan mata. Tapi kita melihat hari-hari bahkan hari ini orang disibukkan dengan keadaan dunia, mengikat diri dengan dunia. Hari-hari ini saya bilang dengan saudara-saudara, saya tidak ngomong orang lain. Dan saudara-saudara, jangan mengikat dirimu dengan dunia. Kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kamu tidak akan pernah melihat sesuatu, ini kesempatan kamu cari Tuhan. Jangan pernah mengikat seperti pola hidup lama. Hari ini kemarin orang tuh rame. Saya tanya adik saya, dia bilang, tahu nggak kuburan seperti pasar malam? Saya ditelepon adik saya, ayo kita nyekar ke kubur papa dengan mama, dia bilang kayak gitu. Tadi malam mereka telepon saya jam 7, kita ke sana. Saya bilang, enggak. Saya harus berdoa. Ngapain harus ke sana? Kalau kalian ke sana ya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kalian seperti dunia hari ini, saya katakan. Seperti tradisi yang sudah, kalau dulu kita boleh-boleh karena kita tidak tahu, tapi hari ini kita tahu kebenaran, kenapa kita harus mengikuti itu semua. Lepas, saya bilang. Kenapa enggak mau? Saya besok pelayanan khotbah. Adik saya yang satu, STH, dia bilang seperti ini. Enggak perlu sibuk-sibuk menghadap Tuhan kalau mau khotbah. Buka aja Google. Buka aja YouTube. Saya bilang, kamu tidak berjalan dengan tuntunan roh. Saya Bapak Ibu Saudara, setiap saya menyampaikan firman Tuhan, entah itu di komsel yang biasa saja, hadir 1-2 orang, saya enggak menganggap remeh itu firman Tuhan. Saya enggak menganggap remeh itu suara Tuhan, saya selalu bergumul, 1-2 orang pun saya bergumul. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan buat mereka? Supaya mereka benar-benar diubahkan hidup mereka, supaya mereka tahu kehendak Tuhan atas hidup mereka. Bergumul saya menyembah Tuhan, seharian saya berdiam diri. Tuhan, apa yang harus dia sampaikan buat anak-anakmu di sana? Mereka butuh Engkau, mereka butuh kebenaranmu. Apalagi hari ini Tuhan, ada banyak orang yang butuh kebenaranmu hari ini. Mereka butuh suaramu, meneguhkan langkah mereka di dalam Engkau. Supaya mereka tahu di mana mereka harus berada hari ini. Itu Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, kemarin tadi malam gembala bilang seperti ini. Ada apakah? Karena dia selalu tanya. Saya bilang, ada satu kekacauan dalam alam roh. Ada satu kekacauan, dan benar saya mimpi ada satu kekacauan. Luar biasa Bapak Ibu. Hari ini memang terjadi seperti ini. Di mana anak-anak Tuhan sedang dikacaukan dengan keadaan ilah zaman. Sedang mengikat mereka, mereka tidak tahu harus kemana.
Jadi kita orang-orang yang tahu kebenaran, kita harus menyuarakan kebenaran buat mereka supaya mereka diselamatkan. Tadi pujian yang terakhir dikatakan, supaya hidup kita bermakna bagi sesama. Bukan hanya untuk pribadi kita, tapi kita harus bermakna bagi orang lain. Dulu saya juga egois Bapak Ibu Saudara. Saya bilang seperti ini, ngapain juga capek-capek ngomong ke mereka. Udah penting aku selamat hari ini. Saya ditegur Tuhan Bapak Ibu Saudara. Egois hidup. Maka hari ini dikatakan supaya hidup kita bermakna. Kita harus jadi berkat. Kita harus sampaikan kepada mereka. Kita harus suarakan kebenaran itu dulu. Dengan hidup kita tidak bercacat dan tidak bercela. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Hari ini saya berjuang Bapak Ibu Saudara. Saya berjuang supaya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya bilang saya melayani Tuhan sudah berapa tahun? 23-24 tahun. Tapi yang dulu-dulu saya masih belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tapi hari ini saya mulai menguduskan hidup saya. Menguduskan perkataan saya. Menguduskan setiap perbuatan saya. Dulu saya masih bisa ngomong orang. Hari ini saya tidak, saya katakan. Saya harus menguduskan mulut saya. Menguduskan setiap perkataan saya. Biar setiap perkataan saya menjadi berkat buat orang lain. Setiap perkataan saya orang lain boleh diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kemarin kami komsel hari Kamis. Ibu Naptali bilang seperti ini dengan saya. Kak, pelepasan ya nanti. Saya bilang, jangan kita atur Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan kerjakan. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mempersiapkan hati saya hanya menyembah Tuhan. Ketika ibadah tiba, roh saya sudah mengebu-gebu. Ketika telat ibadah, saya bilang, kita jangan pernah telat untuk melakukan, jangan lamban menangkap apa yang Tuhan inginkan atas hidup orang lain. Dalam melewati kita harus tangkap ini. Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama mereka, mereka pada ngerti diam, Ibu Pani diam. Saya diam, saya cari apa ini Tuhan. Sampai di sana, ayo langsung mulai ibadah, jangan tunda ibadah. Ketika ibadah, satu pujian, Tuhan langsung berbicara. Ada kemarahan atas ini. Saya langsung, Tuhan apa? Tuhan langsung berbicara. Tak, tak, tak. Apa yang terjadi? Ada saksi hidup mereka buik di sana. Buik di sana ketika saya khotbah aja dia udah menangis. Bagaimana hadirat Tuhan. Ketika kita mengadakan hadirat Tuhan, hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita dalam kekudusan, kita sanggup mengadakan hadirat. Siapa yang boleh naik ke gunungku yang kudus? Tuhan katakan, orang yang suci hatinya, tidak bercacat dan bercela. Saya tanya, kalau sudah di Gunung Kudus Tuhan, ketika kamu ada di Gunung Kudus Tuhan, kamu bisa menghadirkan Tuhan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita kerjakan hari ini. Karena hari ini dunia semakin jahat. Saya memang melihat dunia semakin jahat hari-hari terus. Dan ini terbukti bukan hanya roh-roh. Bukan saya ngeroh, tapi ini terbukti Bapak Ibu Saudara. Saya sampai tercengang-cengang, saya kagum dengan karya Tuhan. Maka hari ini hidup kita harus benar-benar Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah salah lagi. Jangan pernah terpeleset lagi. Karena kita tidak tahu kapan akhir dari semuanya ini. Jangan bilang aku masih muda atau aku masih sehat-sehat, masih panjang umurku, masih banyak kesempatanku. Jangan bilang Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Tadi malam saya bilang seperti ini. Karena ketika saya kurang tidur jam 3 saya oleng Bapak Ibu di kamar mandi. Bayangkan saya oleng tapi saya tetap bawa HP saya mendengar pujian. Saya mendengar pujian penyembahan lewat HP. Oleng saya di kamar mandi, Tuhan besok aku harus khotbah loh Tuhan. Kalau aku mati saat ini apa yang harus dilakukan? Oleng, pekerjaan setan mau melemahkan. Saya lihat di depan. Mau menangkap proses, saya bilang, enyah engkau setan, aku milik Yesus, aku milik Tuhan. Aku harus menyampaikan suara Tuhan besok. Bapak Ibu Saudara, segar kembali. Bayangkan sampai sudah gini, lemas, aku sampai di jalan di kamar mandi itu, saya duduk di sini masih gemetar Bapak Ibu Saudara. Itu. Maka hari ini hidup kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Jangan main-main lagi, jangan setengah-setengah lagi. Kalau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Kalau enggak sudah ikut dunia, lebih baik seperti itu. Kata firman Tuhan, orang yang suam-suam kau akan dimuntahkan.
Kalau panas sekalian, kalau dingin ya dingin sekalian. Makanya kalau enggak ya enggak, sudah. Tuh, saya bilang dengan jemaat-jemaat di tempat ini, kalau kalian memang mau dididik, mau kita sama-sama pulang masuk surga, ayo kita sama-sama bertumbuh di tempat ini. Kalau kalian hanya datang ke tempat ini, hanya melihat sesuatu atau kalian mencari sesuatu, oh tidak. Silahkan. Kita tidak perlu orang banyak, kalau orang banyak tidak masuk surga. Tanggung jawab kami sebagai pendeta di tempat ini. Benar enggak? Pendeta-pendeta di tempat ini. Kami yang mempertanggungjawabkan kalau kami tidak membawa Bapak Ibu Saudara masuk surga. Enggak perlu banyak. Banyak toh kalau enggak benar juga hidup ngapain. Segelintir orang seperti ini kami tahu. Maka hari-hari terang di dalam Komsel kami selalu mengajar keras. Ayo sama-sama kita pulang masuk surga. Jangan ada yang tertinggal kereta masuk surga. Semua dilawat Tuhan. Semua mengalami kelepasan. Entah tua entah muda. Terjadi pemulihan. Itu Tuhan. Bukan karena, saya bukan sombong Bapak Ibu Saudara, enggak. Tapi karena saya lutut, saya selalu menyembah Tuhan. Benar, hari-hari terakhir saya itu, tanya orang-orang rumah. Mereka sedang terlelap. Mungkin tadi malam satu teriak loh dengan Tuhan. Entah mereka dengar. Gitar saya sampai 2 gitar di tengah saya. Nggak puas saya yang besar, saya ambil yang kecil. Kecil-kecil suara, saya ambil yang besar. Saya menyembah Tuhan. Karena saya merasa lawatan Tuhan, saya menangis. Seterharu di situ ketika pujian ini. Tuhan tuh. Ada satu kesedihan hati Tuhan melihat umatnya. Kadang kita hanya mendengar mendengungkan pujian ini, aku mau Tuhan. Tapi bukti nyatanya. Tapi hari ini, ayo kita buka tentang Maria. Yohanes pasal 6. Yohanes 12. Tentang Yesus yang diurapi. Yohanes 12, buka ya. Boleh bantu saya satu orang membaca karena suara saya agak ini ya. Ambil mikrofon, minta bantu saya. Ibu Pani saja bantu saya dengan berdiri dan suara nyaring. Nah suara saya agak itu. Pelan-pelan ya. Dengarkan ya, perhatikan ini firman Tuhan. Ini sering disampaikan, sering dikotbahkan. Tapi hari ini Tuhan berbicara dengan kebenaran ini. Silahkan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Sampai di situ dulu. Kita perhatikan ini kebenaran firman Tuhan, ada 2 tokoh. Maria dengan Lazarus. Dengan Yudas. Itu murid-murid Yesus. Kita perhatikan apa yang Maria lakukan. Yesus sendiri berkata dia melakukan yang terbaik, mempersiapkan hari penguburan Yesus. Di situ ada murid-murid Yesus, Yudas Iskariot. Bahkan kalau di Matius, bukan hanya
Yudas Iskariot yang berbicara, tapi murid-murid Yesus. Mengapa perempuan ini pemborosan? Lebih baik dia jual dan bagi buat orang-orang yang butuh, orang-orang yang miskin. Dia punya maksud salah atau benar? Dia punya maksud benar, tapi hati salah. Maria melakukan yang terbaik, dia memilih yang terbaik buat Yesus. Dikatakan dia yang mengerti isi hati Bapa, dia yang mempersiapkan untuk penguburan Tuhan Yesusnya. Maria adalah orang yang ditebus dosanya. Dia menyadari bagaimana Yesus sudah menebus dosanya. Yang tidak pernah mengingat lagi pelanggaran kesalahan dosanya. Dia merasa Yesus yang sudah menyelamatkan, Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupnya. Maka dia segenap hidupnya juga dia beri buat Tuhan. Maka hari ini Tuhan inginkan kita memberi segenap hidup kita. Jangan setengah-setengah hidup kita. Lihat Yudas, hati Yudas Tuhan tahu. Jual, dia katakan itu, jangan pemborosan. Itu minyak yang termahal loh pada zaman itu. Mungkin besok Maria karena dia beli itu dengan mungkin besok dia nggak punya uang. Tapi karena hati dia mengasihi Tuhan, hati dia mencintai Tuhan, dia lakukan apa saja. Hari ini kalau hatimu benar mengasihi Tuhan, hatimu benar mencintai Tuhan, engkau tidak peduli apapun yang terjadi, engkau tetap mengasihi Tuhan. Tapi ada banyak orang hari ini ngomong mulut, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Ketika minta sesuatu dari dia, nanti dulu Tuhan, nanti dulu aku pergi ke gereja, nanti dulu aku melayani, masih ada banyak yang harus kukerjakan. Maria dia tidak pernah berpikir. Ingat gak dia dengan saudaranya Marta? Marta sibuk bekerja untuk melayani juga, dia melayani Tuhannya. Tapi Maria, dia duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Apa Tuhan bilang? Maria memilih yang terbaik. Marta bilang, Tuhan suruh dia bekerja bantu aku. Untuk mempersiapkan ini tidak salah Marta melayani. Tapi Marta sibuk dengan keadaan dunia. Menyibukkan diri dengan dunia. Maria menyibukkan diri dengan Tuhan. Ini yang terjadi dengan dunia hari ini. Kelihatan orang pergi beribadah, tapi hatinya, saya bilang minggu kemarin, hatinya menjauh dari Tuhan. Gak sungguh-sungguh karena dia mencintai Tuhan. Orang kalau mencintai Tuhan dia tidak peduli. Aku bilang kemarin waktu komsel, cinta kuat seperti maut. Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau tidak peduli keadaanmu hari ini. Itu orang mencintai. Engkau mencintai pasanganmu, kemana pasanganmu engkau kejar? Engkau takut kehilangan pasanganmu. Apalagi Tuhan lebih dari pasangan hidupmu, lebih dari kekasih yang ada di dunia ini. Itu. Tapi ada banyak orang gak mau bayar harga untuk sesuatu yang Tuhan inginkan atas hidupnya. Masih berpikir panjang, masih suka mengikat dengan dunia. Tapi ibu saudara, saya bilang, saya juga berjuang hari ini. Tapi saya melihat hari ini. Jika saya mau berjuang bayar harga untuk menjaga semua kekudusan di hadapan Tuhan. Tuhan singkapkan semua. Apa yang tidak pernah diketahui, dibukakan oleh Tuhan. Jumat kemarin kesaksian Ibu Natali itu benar Bapak Ibu Saudara. Hanya satu yang dikatakan oleh Ibu Gembala ada sesuatu yang dia sedang kerjakan. Dia bilang, Kak ada sesuatu seperti ini. Saya berdoa saya gak berani berbicara. Saya masuk kamar doa. Saya menyembah Tuhan. Saya bilang dengan Tuhan seperti ini. Tuhan singkapkan sesuatu yang terselubung. Sesuatu yang tersembunyi bukakan Tuhan supaya kami benar-benar merdeka di dalam Engkau. Tidak satu pun yang bisa mengikat kami, menghalang kami datang kepada Engkau. Bukakan apa roh-roh apa dunia ini mengikat kami. Supaya kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan atas hidup umatmu. Supaya umatmu boleh dicelikkan mata rohani mereka. Supaya mereka mengerti tentang kebenarannya sungguhnya dalam hidup mereka. Tuhan bercerita dengan saya duduk ketika saya menyembah Tuhan bercerita. Ceritakan semua sejarah yang ada Bapak Ibu Saudara. Sejarah itu saya gak pernah tahu. Saya tinggal di Palangkaraya, masa saya tahu sejarah yang ada di kota lain?
Itu dahsyatnya Tuhan. Saya bilang, belum puas saya mendengar. Tapi harus ada orang yang meneguhkan ini. Orang yang tahu sejarah ini. Bapak Ibu Saudara, datang dipanggil orang. Ini cerita benar gak seperti ini? Arahnya seperti ini, arah ini dari ini ke ini. Ini ada di tempat ini, ada di tempat ini. Mereka kagum, itu benar kata dia. Mereka sampai dengan Tuhannya, itu benar. Dia bilang apa yang dikatakan itu benar. Bahwa Tuhan adalah roh. Diceritakan kejadian itu dan benar kejadian itu sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara. Tapi iblis tidak tinggal diam. Ketika rahasia itu dibukakan, iblis mau menggoncangkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kami pergi ke Jakarta tanggal berapa itu? 26, 24, 28. Bapak Ibu Saudara, saya ada satu ketakutan. Sesampai kami pergi pagi jam 12 itu ke bandara, saya hampir pingsan di bandara loh. Saya nggak cerita dengan mereka. Pesawat kami ditunda. Saya bilang, saya datang. Ayo sudah naik pesawat. Padahal pesawat belum. Karena saya bilang seperti ini. Tuhan kalau saya pingsan di tempat ini. Misi yang akan Tuhan kerjakan. Gak akan terjadi. Karena tidak mungkin mereka berdua meninggalkan saya dalam keadaan pingsan. Saya lemas Bapak Ibu Saudara. Saya bilang maaf. Saya angkat kaki saya. Mereka gak ngerti saya melihat. Aduh Tuhan tolong saya. Iblis coba-coba menggagalkan ini. Saya bilang enggak, saya harus kuat, saya harus kuat. Dan benar, berangkat. Tidak hanya sampai di situ iblis bekerja. Ketika dalam pesawat terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya nggak pernah setiap saya penerbangan Bapak Ibu Saudara. Saya Semarang, Surabaya, Jogja nggak pernah saya mengalami pesawat kecil kayak saya ke Jogja. Nggak pernah saya mengalami hal seperti ini. Secara manusia takut. Tapi saya percaya kalau sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan, Tuhan gak biarkan kami mati sia-sia. Tapi kalau mati seturut itu kehendak Tuhan, sudah walau-walam angkat tangan. Saya pegang tangan Ibu Natali. Doa saya bilang. Saya hanya berbahasa roh. Hampir berapa? 45 menit. Saya lihat di udara loh. Saya melihat satu kereta emas pegang ekor pesawat kami loh. Itu setan. Diputar, bayangkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan akan menepatkan. Jadi jangan pernah ketakutan, engkau mau hidup benar, engkau mau hidup kudus. Tadi pagi saya diteguhkan dengan khotbah Pak Eras loh. Tidak ada yang bisa menghalangi engkau ketika engkau mencari Tuhan. Ketika engkau mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak satu pun yang bisa menghalangi engkau, menggagalkannya. Saya bilang, amin, terima kasih Tuhan. Saya diteguhkan. Karena tantangan hari ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Buat kami yang berjalan seperti ini tidak mudah. Hari-hari berjalan di dalam maut. Mau tahu? Tantangan. Ini misi penyelamatan buat umat manusia yang masih terikat hari ini. Maka saya bilang, saya diteguhkan. Saya bilang kemarin saya nggak mendengar suara Tuhan, saya hampir putus asa. Tuhan mana suaramu? Biasa Tuhan bercerita dengan aku. Hari ini Tuhan nggak mau ngomong apa Tuhan. Tapi aku minta kalau engkau tidak berbicara, kasih aku lewat mimpi. Pewahyuan itu. Tuhan tunjukkan. Saya pergi bersama orang kaya. Saya diundang ke pesta itu. Dengan baju yang sama ternyata. Saya kaget ketika saya bertemu di dalam pesta itu. Seorang kaya ini baju ungu, saya juga baju ungu. Tapi saya bilang, saya baju ungu kerajaan surga, dia kerajaan dunia. Kami bersama-sama. Sedangkan saya ini diundang oleh orang pesta ini. Saya membawa berapa orang tim saya. Saya melihat di dalam pesta, katanya pesta mau menyembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam pesta? Huru hara. Ada yang sedang makan, ada yang sedang minum, ada yang sedang berdansa, berjoget. Itulah keadaan dunia hari ini. Kelihatan mencari Tuhan beribadah, tapi di dalamnya bebrok. Setan mengikat anak-anak Tuhan hari ini. Dunia mengikat mereka dengan pesta porak kemabukan yang terjadi. Ini hari ini kalau kita nggak hidup kudus Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah melihat ini. Saya bilang, ini yang keadaan. Orang kayak ini meremehkan saya. Saya bilang,
kamu akan lihat. Maka saya bilang kemarin dengan bapak-bapak, ibu-ibu ketika komsel, hari ini saya belum membuktikan bahwa saya hidup benar, tapi suatu saat nanti kalian akan lihat di sana, kita akan bertemu di sana di penghakiman tahta Allah. Siapa yang layak di sana? Hari ini saya tidak bisa membuktikan Bapak Ibu Saudara. Karena orang bilang, mana Tuhanmu? Gak bisa saya membuktikan. Kenapa saya bilang gak bisa membuktikan? Kalau orang kaya dia bisa membuktikan bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Punya harta dan lain sebagainya. Orang pejabat punya jabatan dan kedudukan. Kalau saya hanya pelayan yang hina. Pelayan yang turun dari atas hulu sana. Yang tidak ada apa-apanya. Tidak punya pendidikan Bapak Ibu Saudara. Hanya ini yang saya andalkan. Hanya ini saya yang bawa ke surga untuk mendengar suara Tuhan. Jadi hidup kita hari ini harus benar-benar bertekun. Supaya engkau yang dikatakan mengikuti jejak rekap Tuhan. Pujian tadi. Kita perhatikan Maria. Ketika saudara mereka Lazarus meninggal. Dua orang Marta dan Maria. Semua orang yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang didengar oleh Tuhan doanya? Padahal doa yang sama mereka panjatkan dengan Tuhan loh. Marta dia datang kepada Tuhannya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di tempat ini, mungkin saudaraku tidak meninggal. Sama kan doanya. Maria juga datang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di tempat ini, saudaraku tidak meninggal. Tapi Maria dia datang dengan tersungkur, dia menyembah Tuhannya. Dengan tangisannya dia datang. Tuhan, Maria dengan kesombongannya. Jadi hari ini kalau kita dengan kesombongan kita datang kepada Tuhan, percuma persembahanmu Tuhan tolak Bapak Ibu Saudara. Tapi engkau datang dan kerendahan hatimu karena engkau mencintai Tuhanmu. Engkau datang dan kerendahan hatimu karena engkau mengasihi Tuhanmu. Maka di situ masgul hati Tuhanmu. Tuh. Menggetarkan surga dikatakan. Doa orang benar. Dengan ketulusannya dia sanggup menggetarkan surga. Nih loh. Saya dapat ini dari Tuhan. Oleh sebab itu jaga hati kita, jangan pernah mengikat dengan dunia lagi. Ayo keluar dari dunia. Aku masih tinggal di dunia. Memang siapa bilang kita tinggal di surga hari ini? Semua kita tinggal di dunia. Aku aja masih di dunia, masih bisa berbuat dosa. Tapi hari ini maksudnya jangan engkau mengikat oleh karena dunia. Mengikat dengan sesuatu yang membuat engkau bisa dengan Tuhan. Ingat tadi aku bilang sama adekku Lira, jangan lupa loh deh ibadah. Masa Kak, kita boleh-boleh melakukan, tapi hati kita tetap berpaut dengan Tuhan. Hati kita tetap teguh, aku mau mencari Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, aku tidak peduli. Sesuatu bisa kita tunda, tapi Tuhan tidak bisa kita tunda Bapak Ibu Saudara. Itu dia. Karena kita tidak tahu detik-detik kematian kita nggak tahu. Hari ini saya bisa berbicara, detik-detik kematian saya tidak tahu. Kalau turun dari tempat ini saya mati. Tapi saya katakan, saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Menyuarakan buat Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur dengan Tuhan. Tuh. Ada orang detik-detik kematian, mati di dalam ketika berbuat dosa, ketika dalam pesta pora kemabukan. Apa mereka berkenan di hadapan Tuhan? Jelas pasti mereka ditolak oleh Tuhan. Jangan pernah bilang dia sudah mengakhiri pertandingan iman. Engkau mengakhiri pertandingan iman karena engkau berjuang dengan kekudusan hidupmu. Engkau berjuang menjaga kesucian hatimu dengan Tuhan. Itu namanya mengakhiri pertandingan iman. Tapi kalau engkau berjuang dengan dunia, engkau tidak mengatakan itu mengakhiri pertandingan iman. Hari ini kita berlomba mengejar sesuatu yang dari Tuhan. Mengejar apa yang Tuhan inginkan atas hidup saya dan saudara hari ini. Ayo kita berjuang keluar dari zona nyaman kita, keluar dari sesuatu yang mengikat kita. Mungkin masa lalu mengikat kita, mungkin dengan kekayaan kita, mungkin dengan pekerjaan kita yang mengikat kita hari ini keluar. Bukan gak boleh bekerja, kita harus bekerja. Tapi bukan itu yang mengikat kita. Ada orang takut ikut Tuhan jual hartamu. Dia takut untuk bukan itu, tapi jangan hatimu melekat pada hartamu.
Sama dengan Maria, dia melepaskan, dia lakukan yang terbaik. Segenap hidup dia berikan buat Tuhan. Kita hari ini, jangankan segenap hidup, upil kita aja susah kita kasih buat Tuhan. Benar loh, ini yang terjadi. Berapa minggu yang lalu saya katakan, berapa orang yang bisa diselamatkan? Berapa ribu orang? Adakah aku temukan iman di bumi ini benar? Mana iman orang hari ini mengaku aku orang Kristen? Mana imanmu kalau engkau orang Kristen? Sungguh-sungguh engkau dengan Tuhanmu. Bukti aja engkau datang kepada Tuhanmu susah. Ngomong kemarin ikut ibadah besar di kota besar. Ini hal yang luar biasa ketika masuk gereja, menyembah Tuhan, angkat tangan, menangis menyembah Tuhan. Keluar, ngomong kata-kata yang ngatain orang. Apa itu berkenan di depan Tuhan? Hari ini ayo berubah. Ayo berubah Bapak Ibu Saudara, supaya kita sama-sama pulang masuk surga. Tuhan tidak inginkan kita binasa. Tuhan tidak menginginkan saya dan saudara binasa hari ini. Tapi semua kembali kepada kita. Pilihan di tangan saya dan saudara. Tuhan sudah menawarkan ini. Saya bilang dan anak-anak muda kemarin, Tuhan sudah menawarkan ini keselamatan buatmu. Engkau sendiri yang mengerjakan keselamatan itu. Jangan ongkang kaki dengan keselamatan itu, aku sudah selamat jadi orang Kristen. Siapa bilang? Banyak orang hari ini mengklaim aku Kristen, aku selamat masuk surga. Siapa bilang kau selamat, engkau Kristen? Kalau perbuatanmu jahat. Ingat, 1 Korintus 6, buka. Tolong 1 Korintus 6. 1 Korintus 6. Minta tolong. 1 Korintus 6 ayat 20 dulu. Satu Korintus 6, Dek. Naik dulu ke ayat dari ayat 16. Terus sampai stop dulu. Yang dikatakan tadi, siapa yang mengikat diri dengan Tuhan, ia satu. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Dia huruf besar Tuhan. Tapi siapa ayat yang ke atas tadi, siapa yang mengikat dirinya dengan percabulan, maka dia terikat dengan itu. Maka hari ini ikat dirimu dengan Tuhan. Jangan pernah mengikat dirimu dengan dunia. Jangan pernah mengikat dirimu dengan jabatan kedudukanmu. Jangan pernah mengikat dirimu dengan kekayaan, kemewahan hidupmu hari ini. Dengan kecintaanmu dengan dunia. Karena dikatakan orang yang mengikat dengan perempuan sundal, dia akan terikat. Kau harus berani melepaskan ini. Ini gambaran dunia Bapak Ibu Saudara. Kau harus berani melepaskan ini. Kata firman Tuhan, siapa yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Kalau engkau takut kehilangan sesuatu, engkau akan kehilangan. Jelas firman Tuhan katakan. Nih. Maka hari ini perhatikan dengan kebenaran firman Tuhan ayat yang ke-20 tadi. Engkau telah lunas dibayar. Tuhan sudah lunas bayar di atas kayu salib menyelamatkan dosa kita hari ini. Kenapa kita enggak mau mengikat diri kita dengan Tuhan? Orang hari ini mengikat percintaannya dengan dunia. Tapi saya percaya di sini tidak. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara. Kembali ikat cintamu dengan Tuhan. Kau akan merasakan manis madunya Tuhan. Saya kalau sudah dalam hadirat Tuhan, susah saya untuk keluar. Makanya saya kalau malam,
Kalau udah jam 9 saya udah gak mau keluar dari kamar. Jam sekian Tuhan bawa, saya tetap dalam hadiratnya sampai saya tertidur. Saya mau mengikat diri dengan Tuhan. Karena sisa umur saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Mau tahu hari ini umur saya sudah tanggal bulan 7 nanti 50 tahun Bapak Ibu Saudara. Sudah separuh saya melayani Tuhan umur saya. Saya gak mau sia-sia semuanya. Saya melihat hari ini karya Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dahsyatnya Tuhan bekerja dalam pelayanan saya. Makanya saya bilang, saya gak mempersiapkan loh khotbah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi biarkan Engkau yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Untuk menyampaikan. Saya hanya menyembah dan berdoa. Tapi firman Tuhan set turun. Saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan atas hidup saya. Kalau berbicara mati, sudah mati saya ini Bapak Ibu Saudara. Karena saya mengeraskan hati saya dengan Tuhan. Saya hampir tidak mau melayani Tuhan loh. Kecewa dengan pelayanan. Tapi hari ini saya melihat. Saya ini banyak kali ditegur Tuhan loh. Gak bertobat. Kita jangan sampai Tuhan menegur kita. Jangan sampai Tuhan sudah aku serahkan bagianmu di sana. Iblis. Satu ditegur Tuhan tuh Bapak Ibu Saudara. Saya dari umur sekian udah melayani Tuhan. Umur berapa? Waktu Elizabeth aja masih TK loh. Ini anak bontot. Saya yang asuh. Saya dididik oleh ibu gembala di tempat ini. Mami didik saya. Beliau memang mendidik saya keras, kamu harus jadi. Kamu harus jadi. Berapa kali saya kecewa, tidak, dia bergumul berlutut di kamar doanya. Supaya belas kasihan Tuhan buat saya. Hari ini saya dilahirkan bukan karena kuat hebat saya. Tapi ada orang yang mau bayar harga buat saya hari ini. Dia rela, kalau aku ada di tempat ini kamu akan manja. Tidak bertumbuh kamu. Kamu tidak akan pernah cari Tuhan sungguh-sungguh. Aku harus keluar dari tempat ini. Dia bayar harga Bapak Ibu Saudara. Dia keluar untuk menyelesaikan tugas. Dia bilang, sampai Tuhan memanggilku. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, Ibu Gembala kemana? Gak pulang. Karena dia menyelesaikan sisa hidupnya. Karena di tempat ini sudah banyak pendeta-pendeta udah layak melayani Tuhan. Harus dilahirkan seperti beliau. Di situ aku belajar bagaimana militannya dia dengan Tuhan, bagaimana cintanya dia dengan Tuhan. Dia berani melepaskan segala sesuatu. Dia mencintai Tuhannya. Dia mau perkenanan Tuhan atas hidupnya. Hari ini saya dilahirkan oleh karena beliau yang mau bayar harga, bertelut lutut di hadapan Tuhan. Saya ini sombong pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang dulu satu pelayanan. Yang mati pernah saya doakan bangkit loh, bayi. Yang lumpuh berjalan, saya ini berapa kali mau dibunuh. Perampok datang mau membunuh saya loh. Ketika Jumat sore beribadah, pemuda, saya berdiri di depan pagar kayak gitu, datang dua orang, set, pakai topeng. Tapi sebelum orang datang saya melihat tuh dua, Tuhan udah ngomong, hati-hati orang jahat. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Saya lihat, maka saya hari ini Tuhan, saya sangat takut dengan Tuhan, bukan takut dengan manusia. Hari ini Bapak Ibu Saudara boleh menolak kebenaran ini. Tapi nanti kalian akan melihat, Bapak Ibu akan melihat apa yang saya katakan ini. Kita akan melihat sama-sama bertemu di sana. Saya tunai udah tugas saya menyampaikan. Mungkin saya yang duluan dipanggil Tuhan, saya nggak tahu. Ya, saya ajak COVID udah 2 kali saya kena loh. Ketika pada waktu itu penjahat itu datang. Saya lebih gede dari ini loh badan saya. Iya kan Elizabeth. 90 kilo loh. Tapi ketika roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Bapak Ibu Saudara bayangkan. 2 meter loncat ke atas. Set. Tuhan tuh luar biasa. Tidak hanya nyata-nyata manusia, banyak yang terjadi dalam hidup saya. Saya diancam, kamu keluar dari tempat ini, saya akan membunuh dan menyiksa kamu seperti saya menyiksa orang ini. Pelayanan pelepasan orang kesurupan. Mereka panggil tokohnya.
Mereka sudah buang beras merah, beras kuning apa. Jangan berani-berani sentuh, dia bilang. Saya bilang dengan suaminya, kamu yang panggil saya ke tempat ini. Izinkan Tuhan yang bekerja. Lepaskan semua yang ada ikat-ikat apa, tali apa. Anak itu sudah hampir 1 bulan kesurupan, sedang hamil. Hamil besar. Dia mau makan, kesurupan, nenek gombel. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kasih saya 5 menit, saya bilang. Saya punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup membebaskan seseorang. Kalau kamu mau istrimu dilepaskan. Datang papahnya ngancam saya. Kamu keluar dari tempat ini akan saya bunuh, saya siksa seperti anak ini. Saya bilang, roh yang ada dalam diri saya lebih besar dari roh apapun. Saya berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan. Jangan permalukan aku hambamu di tempat ini. Keluar setan, keluar. Anak itu bilang, 1 bulan gak pernah makan. Udah kurus, dengan hamil, dengan keadaan. Aku lapar, dia duduk. Aku kenapa mah? Apa yang terjadi? Ancaman itu. Hari ini saya masih sehat. Saya pelayanan ekstrim Bapak Ibu dulu. Saya gak berani, gak takut mati. Setan tuh di depan saya aja ngancam saya. Gak, saya takut. Karena ada roh Allah. Maka hari ini perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu udara, roh-roh yang tidak kelihatan. Apa yang mengikat anak Tuhan hari ini? Dunia itu mengikat, itu ada rohnya yang mengikat kita. Sehingga kita sulit untuk menerima kebenaran, itu ada rohnya yang harus kita lepaskan. Tuh, dia. Maka hari ini bertekun Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang, itu kan tugas mereka pendeta kok, berdoa. Siapa bilang kita sama di mata Tuhan? Minggu kemarin Pak Israel bilang bukan pendeta saja tugasnya. Semua kita punya tugas di hadapan Tuhan. Punya tanggung jawab dengan Tuhan. Bukan hanya kami sebagai pendeta. Semua kita hari ini punya tanggung jawab mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing dengan Tuhan. Pendeta hanya menyampaikan kebenaran itu. Supaya Bapak Ibu Saudara bertumbuh dengan kebenaran itu. Mengerjakannya adalah Bapak Ibu Saudara. Bukan pendeta yang mengerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang mengerjakan itu, kebenaran itu dalam hidupmu. Maka bertumbuhlah kita bersama-sama dan kebenaran itu di tempat ini. Bukan saya bilang tempat ini bagus, tempat ini benar. Tapi satu tujuan kami punya kerinduan. Semua yang beribadah di tempat ini, semua yang berjemaat di tempat ini, sama-sama pulang, yuk kita pulang masuk surga bersama-sama. Itu tujuan kami. Yo hari ini, sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, lepaskan yang mengikatmu hari ini. Lepaskan. Ada beberapa jemaat yang gak ibadah. Tapi ada satu keluarga kemarin bilang, kami ada itu di Kapuas. Sangat mendesak, ya udah saya bilang. Pergi. Tapi kalau engkau tidak ada halangan apapun, ayo cari Tuhan. Jangan pernah menunda-nunda di rumah, jangan pernah menunda-nunda untuk kau bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nanti dulu belum ini. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara. Ayo sekarang, mumpung ada kesempatan. Kalau sudah gak punya kesempatan, saya bilang dengan Tambi yang di belakang, mumpung ada kesempatan, ayo Mbi, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sisa hidupmu pergunakan buat Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, perbaiki hidup yang benar. Ubah pola pandang yang salah, ubah. Kata firman Tuhan, Roma 12. Berubahlah oleh pembaharuan budimu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayo kita berubah hari ini. Jangan seperti film kartun, berubah. Tidak. Tapi hidup kita harus benar-benar berubah. Kita tinggalkan masa-masa yang sudah kelam itu. Tinggalkan, ayo kita masuk dalam kekudusan, kita masuk dalam kesucian Tuhan. Karena benar, orang yang menjadi pilihan Tuhan adalah orang yang kudus, orang yang suci. Orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci yang dipercayakan oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Tidak ada Tuhan memilih orang yang hidup masih dalam dosa lalu masuk surga, duduk bersebelahan dengan Bapa di surga. Mulutnya masih kayak mulut kandang babi. Enggak ada. Tapi
Tapi semua ini benar-benar suci semua, benar-benar kudus semua. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru tiba atas hidup kita. Kita tanggalkan yang lama, itu lama. Saya juga masih seperti itu dulu, tapi hari ini saya berubah dan saya tanggalkan itu semua. Gak mau lagi saya hidup seperti itu. Itu neraka. Tapi hari ini, kecintaan dan kegairahan saya dengan Tuhan tidak ada yang bisa mengganggu saya hari ini. Saya punya rasa cinta dengan Tuhan tuh, aduh gairah saya dengan Tuhan tuh. Dulu mana, karena saya sudah dilepaskan, dimerdekakan roh saya. Dulu sedikit orang berbicara tentang Tuhan, wah saya juga lebih dulu dari kamu tahu semuanya. Saya terbukti kok pelayanan saya, itu sombong. Tapi hari ini saya tanggalkan itu semua. Kesombongan dan keangkuhan itu tidak membawa saya masuk surga. Tidak membuat saya dekat dengan Tuhan. Tapi yang membawa saya dekat dan membawa saya ke surga adalah hidup saya benar di hadapan Tuhan. Melepaskan segala sesuatu yang mengikat saya. Lakukan seperti Maria. Beri yang terbaik hidupmu. Jangan beri yang buruknya dengan Tuhan atas hidupmu. Kalau datang ke gereja engkau lihat Tuhan. Jangan lihat siapa itu yang berkhotbah. Kau lihat Tuhan. Karena engkau akan tangkap sesuatu pesan itu dalam hidupmu. Karena sekali Tuhan berbicara, dia tidak akan pernah mengulangi lagi. Tidak mungkin lagi saya akan berkhotbah ini lagi minggu depan kalau dipercayakan. Tidak akan terulang. Setiap pelayanan, setiap di tempat komsel, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan selalu beda. Dan semua orang yang mendengarkannya terjadi kelepasan, kebebasan. Kalau dia mau buka hati buat Tuhan. Kalau mau hidup sungguh-sungguh dan bertobat, tinggalkan itu. Saya lihat kemerdekaan itu terjadi. Ayo hari ini Bapak Ibu Saudara kembali. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Saya panggil pemimpin pujian. Kita angkat pujian yang terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri. Kita kembali merenungkan. Apakah kita masih hidup yang lama. Kalau masih minta Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Tuhan yang bawa kita, Tuhan yang sanggup. Tuhan yang sanggup Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan dulu putus asa, gak mungkin aku bisa berubah. Tidak. Asal engkau hanya buka hati, aku mau Tuhan. Nanti Tuhan yang sanggup Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada yang mustahil. Asal engkau mau Tuhan hanya tawarkan ini keselamatan itu. Tuhan hanya tawarkan kita yang mengerjakan dan melakukan atas hidup kita. Kita yang harus berubah, tanggalkan semuanya. Haleluya Yesus Tuhan. Kita angkat pujian ini. Mari kita hidup seturut dan kehendak Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Supaya kita boleh melihat kemuliaan itu. Ini tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Ini tidak omong kosong. Mengasihimu lebih dari semua. Haleluya Yesus. Melayanimu di bumi, di surga. Angkat pujian ini sebagai doa. Mau hidup seturut. Nyatakan kerinduanmu bahwa engkau mau hidup seturut dan kehendak Tuhan. Tidak terkecuali kita, baik orang tua, muda, siapapun kita hari ini. Ku mengasihi. Haleluya Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau lebih dari semua yang ada Tuhan. Melayanimu. Amin. Di bumi, di surga. Haleluya. Angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh. Ajarku hidup. Jangan hanya slogan angkat pujian ini, tapi sungguh-sungguh dari hatimu. Seperti hidup. Haleluya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengikuti jejak-Mu. Yang tercurah. Kami mau Tuhan. Kami mau jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah itu. Bagi ubah hidup kami Bapa.
makna bagi orang lain. Paskah ini harus ada makna buat kita. Ku mau memberi Makna Paskah ini sesungguhnya dalam hidup kita. ku berikan. Ku Tuhan sudah membayar kita lunas di atas kayu salib. dari Kita sudah dibebaskan dari kuk dosa itu. Maka kita harus isi itu dengan kemerdekaan roh kita bersama Tuhan. Ku hidup Ajar kami Tuhan, supaya hidup kami berarti Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. yang tercurah, roti yang bermacam, hidup bermakna bagi sesama. Terus angkat pujian ini. Ajarku hidup yang Haleluya, Yesus. sungguh berarti seperti Nanti hidup pendeta yang engkau Israel orang yang membawa kita dalam doa syafaat. Haleluya. yang tercurah, roti yang bermacam, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Saya berikan waktu bagi kita semua untuk merenungkan firman Tuhan tadi sebelum kita berdoa syafaat. Karena ibadah Paskah ini hanya terjadi sekali dalam setahun. Gunakan kesempatan yang sebentar ini untuk memaknai kematian dan kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan sampai Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, waktunya bagi kita untuk memberikan segalanya. Bukan supaya kita diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan. Maka kita harus menyatakan hormat dan kasih kita kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik dalam hidup ini bagi Tuhan, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun yang kita lakukan. Haleluya. Kiralamaya dasikaralamaya Kiriaralamaya dasikaralamaya Kiralamaya dasakiriaralamaya das. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami saat ini. Biar firman-Mu ini Tuhan seperti benih yang tertanam di tanah yang subur dalam hidup kami, supaya dapat menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama kami dan bagi diri kami sendiri Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, khususnya dalam hubungannya dengan Tuhan, supaya lebih lagi beliau Tuhan mencari kehendak Tuhan dengan lebih lagi, sehingga boleh menjadi berkat lebih lagi bagi kami semua Tuhan. Setiap orang yang Dia temui Tuhan, biar Tuhan yang akan menjadi pembimbingnya Tuhan, supaya beliau tahu dengan persis apa yang harus dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kehidupannya semuanya Tuhan, cukupkan bahkan berikan kelimpahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa di hari yang indah ini, hari Paskah ini. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang terkasih, yang sedang menjalankan tugas ibadah, amanat dari Tuhan. Kami akan percaya Tuhan akan lengkapi lebih lagi Tuhan.
Tuhan jadikan sempurna di dalam Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap orang yang sudah Tuhan tentukan untuk ditemui Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita, dan keyakinan yang teguh bahwa apapun yang dia lakukan itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk gereja kami GSKI Bukit Raya di tempat ini kami serahkan dalam mesbah Tuhan. Tuhan lakukan apapun yang Tuhan kehendaki di dalam gereja ini Tuhan. Kami siap untuk melaksanakannya. Berikan kepada setiap kami seluruh pelayan Tuhan kesatuan hati, hikmat dan pengertian. Bahkan Roh Kudus yang melawat dan menjamah dan membimbing kami semua Tuhan. Untuk kami boleh satu hati melayani Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Kami serahkan Palangkaraya dalam tangan-Mu. Di tengah segala kenajisan, dosa dan kotor Tuhan, kami ingin menjadi terang yang bercahaya bersama dengan Tuhan untuk menjamah kota ini. Ampuni segala dosa kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan kota ini Tuhan, seluruh pemerintahan beserta jajarannya. Tuhan memberkati, berikan hikmat dalam nama Yesus. Karena kami tahu setiap pemimpin itu berasal dari Tuhan. Bahkan provinsi Kalimantan Tengah ini kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dan juga bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih. Kami berdoa syafaat Tuhan, jamah bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil, beserta seluruh menteri. Bahkan seluruh pemerintahan yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Saat ini kami berdoa untuk setiap hamba-Mu, setiap gereja yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh Kalteng dan Palangkaraya. Tuhan yang pakai kami semua hamba-hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyebarkan Injil dan kebenarannya. Kabar baik bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang berurusan secara pribadi dengan masing-masing kami yang hadir di tempat ini untuk beribadah Paskah pada hari ini. Seluruh doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.